Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Widianingsih akan menjelaskan hukum pajak dari pertemuan 9 sampai 15. Yang pertama kita akan membahas tentang penegakan hukum di bidang perpajakan. Itu tuh terbagi juga tentang pemeriksaan di bidang pajak. Pemeriksaan di bidang pajak itu adalah yang dilakukan oleh petugas perpajakan atau fiskus dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap WP untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang harus dibayar. Dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tujuan pemeriksaan itu adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dijadikan dasar untuk menerbitkan suatu ketetapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat pemberitaan, dan surat keputusan kelebihan pembayaran pajak. WP yang diperiksa itu harus memperlihatkan dan meminjamkan pembukaan atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya. Yang kedua, memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang ketiga, memberi keterangan yang diperlukan. Terus ruang lingkup dan tata cara pemeriksaannya itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, pemeriksaan buku catatan, bukti-bukti pembukuan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang kedua, meminjam buku-buku catatan, bukti pembuatan, dan dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, meminta keterangan, lisan dan atau tertulis di WP. Yang keempat, memasuki tempat ruang tertentu yang diduga merupakan tempat penyimpanan dokumen, uang, dan barang-barang yang memberi petunjuk tentang keadaan usaha. Yang kelima, melakukan penyegalaan tempat atau ruang tersebut. Yang keenam, meminta keterangan dan atau bukti-bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai gabungan dengan WP yang diperiksa. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan WP atau wakil atau kuasanya dapat ditempatkan, maka pemeriksaan tetap dapat dilangsungkan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk bertindak selalu yang mewakili WP. Laporan pemeriksaannya itu adalah ada kewajiban pemeriksaan untuk membuat laporan hasil pemeriksaan yang berpedoman pada PP nomor 31 tahun 1986. Maka hasil pemeriksaan disetujui WP dibuat surat pernyataan tentang persetujuannya dan ditandatangani oleh WP tersebut. Laporan hasil pemeriksaan harus dibuat oleh pemeriksaan dengan menggunakan keahlian secara tercermat. Yang kedua, kita membahas tentang penagihan pajak. Pajak itu adalah perikatan yang lahir dari undang-undang yang mewajibkan seseorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara yang dapat dipaksakan. Penagihan pajak dibedakan menjadi dua hal, yaitu penagihan pajak secara pasif, penagihan pajak secara aktif. Secara pasif itu adalah serangkaian upaya yang dilakukan tidak semata-mata untuk menagih pajak. Diadakannya penyuluhan, warkop, pemerahan, pelatihan, pemasangan spanduk. Tujuannya itu adalah penanggungan pajak yang lupa menjadi ingat akan kewajiban pajaknya, yang belum tahu menjadi tahu. Kalau yang aktif itu adalah dimaksudkan untuk menagih pajak yang seharusnya dipenuhi oleh WP atau penanggung jawab pajak. Penanggung pajak dengan wajib pajak berbeda. Penanggung pajak itu adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Kalau WP itu adalah orang pribadi atau badan yang menuntut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah atau surat ketetapan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang atas nama keadilan untuk membayar suatu jumlah uang yang disebutkan dalam surat paksa itu dalam jangka waktu tertentu. Diterbitkannya apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat jenis lainnya. Penagihan pajak dengan surat paksa itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa diberitahukan
ditentukan oleh jurisita pajak dengan pernyataan dan penyerahan surat paksa kepada penanggung pajak. Jurista dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitaan surat paksa, penyitaan dan penyandaraan. Yang terakhir kita akan membahas tentang prosedur penagihan pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Penagihan pajak dalam sistem self-assessment dilaksanakan sedini mungkin sejak timbulnya utang pajak dan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak melalui penagihan pajak. Contohnya pengumuman, himbauan, telepon atau surat, diskusi atau dialog perpajakan. Tidak bayar tidak kooperatif. Itu tuh artinya dapat melakukan tindakan penagihan secara aktif represif. Prosedurnya tuh yaitu adalah jatuh tempo seperti ditambah bunga 20% sebulan maksimal 24 bulan. Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi daluarsa setelah lampau 10 tahun terhitung sejak saat perutangnya pajak. Berakhirnya masa pajak bagian tahun pajak atau tahun pajak tersebut. Daluarsa tersebut menjadi tanggungan apabila diterbitkannya surat teguran dan surat paksa. Ada pengakuan utang pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung. Diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar ataupun surat ketetapan kurang bayar tambahan. Selanjutnya saya akan membahas tentang tarif pajak. Besarnya utang pajak ditentukan oleh yang pertama, jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlah yang dikenai pajak. Yang kedua, tarif yang diterapkan terhadapnya. Tarif tetap itu adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contohnya tuh dalam Zegerverordening 1921 dikenal adanya materai tetap besarnya, yang jumlahnya tetap dan tidak berubah dan tidak tergantung pada jumlah uang yang disebutkan dalam dokumen yang dikenai pajak. Yang ketiga, tarif profesional atau sebanding atau sepadian. Merupakan sebuah persentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Jadi, apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah atau nilai dasar objek yang dikenai pajak. Contohnya tuh PPN, di mana tarif pajak untuk penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri adalah sebesar 10%. Kemudian kita akan membahas tentang tarif progresif atau persentase yang meningkat. Berupa persentase yang meningkat seiring meningkatkan jumlah yang dikenal pajak. Jadi tarif pajak jenis ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal. Contohnya PPh dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu tuh kena tarif pajak 10%. Di atas 50 juta atau sampai 100 juta tarif pajak dikenai 15%. Di atas 100 juta dikenai tarif pajak 30%. Penetapan tarif progresif di dalam PPh tidak dilakukan secara absolut atau flat rate, melainkan secara berlapis atau brick rate. Tarif progresif mempunyai beberapa variasi, yaitu yang pertama tarif progresif, yang kedua tarif progresif proporsional, yang ketiga tarif progresif degresif. Tarif degresif atau regresif ini adalah berupa persentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Jadi tarif pajak ini terdiri dari beberapa persentase dan bukan persentase tunggal, di mana persentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Jumlah yang dikenai pajak maksimal sampai dengan 25 juta tarif pajak 35%. Di atas 25 juta sampai 50 juta dikenai tarif pajak 25%. Di atas 50 juta sampai 100 juta dikenai pajak 15%. Di atas 100 juta sampai 200 juta dikenai tarif pajak 10%.
Di atas 200 juta dikenai pajak tarif pajak 5%. Kemudian tarif degresif mempunyai beberapa variasi, yaitu variasi degresif progresif, yang kedua degresif profesional. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum pajak internasional. Adanya hubungan kerjasama antara berbagai negara dalam berbagai kelompok, yaitu OPEC, G7, ASEAN, APEC, NAFTA, maupun EU. Hukum antar negara adalah kepentingan bersama, keamanan, perdamaian, keadilan, kemakmuran, kerjasama, dan lain-lain. Pengertian hukum pajak internasional itu yang menurut Rosendorf itu tuh adalah keseluruhan dari hukum pajak nasional semua negara. Hukum pajak internasional terkandung unsur asing yang dapat berupa objek pajak maupun subjek pajak. Unsur asing berupa objek pajak itu terbagi menjadi dua, yaitu objek pajak yang berada di luar negeri, luas wilayah Indonesia, milik dari subjek pajak dalam negeri. Yang kedua, objek pajak yang berada di dalam negeri milik subjek pajak asing. Unsur asing berupa subjek pajak itu terbagi menjadi tiga, yaitu subjek pajak yang berada di Indonesia dan orang asing luar negeri, yang ada kemungkinan tunduk juga pada hukum pajak. Yang kedua, bangsa Indonesia merupakan wajib pajak Indonesia ada di luar negeri. Yang ketiga, orang yang mempunyai sumber pendapatan di Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri. Kemudian kita akan membahas tentang pajak ganda internasional. Menurut Volkenbond, arti pajak ganda internasional terjadi apabila pajak yang dari dua negara atau lebih saling menindih sehingga orang-orang yang dikenakan pajak di negara-negara yang lebih dari satu memikul beban pajak yang lebih besar daripada jika mereka dikenakan pajak di satu negara saja. Unsur pajak ganda internasional terbagi menjadi 4, yaitu ada pajak dari dua negara atau lebih yang saling menindih. Yang kedua, subjek pajak yang dikenai pajak itu memikul beban pajak yang lebih besar daripada apabila dikenakan pajak di suatu negara. Yang ketiga, beban tambahan itu bukan diakibatkan oleh adanya perbedaan tarif. Yang keempat, penegakan pajak itu atas objek yang sama dan subjek yang sama. Selanjutnya kita akan membahas tentang pajak ganda internasional dalam arti luas. Apabila perusahaan induk di negara A memperoleh keuntungan bersih yang dikenakan pajak oleh negara A, dan kemudian keuntungan itu sebagian ditransfer ke anak perusahaan di negara B, di mana oleh negara B transfer keuntungan itu dapat dipandang sebagai penguasa penghasilan kena pajak oleh negara B. Penyebab terjadinya pajak ganda internasional itu ya, yang pertama adalah perbedaan azas yang dipakai atau kedaulatan negara. Azas domisili bertemu dengan azas sumber dan seterusnya. Contohnya tuh seseorang S berkebangsaan negara A, tinggal di negara B dan mempunyai kegiatan usaha di negara C, dan negara D berkemungkinan menemui pajak ganda internasional bila negara tersebut menerapkan azas pengenaan pajak yang berbeda. Yang kedua, domisili rangkap, yang dikenai pajak semua orang atau badan yang berdomisili berkedudukan di negara tersebut dari manapun asalnya, dengan sasaran pengenaan pajak semua penghasilan dari subjek pajak dan wajib pajak yang berdomisili di negara tersebut. 3. Kebangsaan rangkap terjadi karena adanya perbedaan batasan pengertian warga negara yang dipakai. Penyelesaian terjadinya pajak ganda internasional itu, yang pertama, satu cara unilateral dengan menggunakan metode tax exemption. Itu tuh adalah metode penghindaran pajak ganda yang umumnya dilakukan oleh negara domisili yang mempunyai kewenangan pengumutan pajak secara tak terbatas. Yang kedua, tax credit, metode untuk memberikan pengurangan pajak apabila penghasilan diperoleh subjek pajak dari luar negeri dikenakan pajak baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dapat berupa direct tax credit, banyak digunakan di negara Anglo-Saxon. Yang kedua, indirect tax credit diberikan kepada perusahaan induk di negara domisili terhadap pajak yang dibayar oleh subsidiarinya. Yang ketiga, fictitious tax credit atau tax sparing, memberikan penegaan pajak dengan tarif yang diperendah atau tidak dikenakan pajak sepanjang keuntungan itu ditanam kembali di negara tersebut.
Yang ketiga, reduced rate for foreign income. Metode penghindaraan pajak ganda yang dilakukan oleh negara domisili terhadap penghasilan diperoleh subjek pajak yang berdomisili di negara tersebut yang bersumber dari luar negeri. Yang keempat, tax deduction for foreign income. Memasukkan pajak yang dibayar di luar negeri ke dalam komponen biaya. Terus yang kedua, cara bilateral dengan menggunakan perjanjian internasional di antara dua negara yang terlibat yang isinya menyepakati untuk menghindari pajak ganda. Yang ketiga, cara multilateral. Sejumlah negara mendatangani takrad yang isinya menyepakati untuk menghindari pajak ganda internasional yang terjadi antara mereka terhadap suatu objek dan subjek tertentu. Yang keempat, cara kebiasaan internasional. Dilakukan melalui kebiasaan internasional, terutama apabila cara-cara lainnya tersebut di atas tidak dapat terpenuhi. Sekian dari presentasi saya. Maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.